Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan solusi dari kasus yang telah ditentukan. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Zulfa dengan NIM 10.1052330028. Perkenalkan, nama saya Ratu Azhara dengan NIM 10.10523070 dari TB 4701. Perkenalkan, nama saya Angel Gunawan dengan NIM 101052300118 dari kelas TB 4701. Perkenalkan, nama saya Fatia Putih Haira dengan NIM 101052300095 dari kelas TB 4701. Di sini kami memiliki kasus yaitu ada 2 orang peneliti yang sedang melakukan penelitian sampel jaringan tubuh manusia yang sudah terkumpul dalam beberapa tahun. Mereka telah melakukan pendataan dan analisis data jaringan tersebut. Mereka telah memperoleh PSP dari sampel penelitian lain yang akan segera berakhir. Saat ini, para peneliti akan dilakukan analisis data dari sampel pasien dalam jumlah yang besar yang akan memakan waktu untuk dapat melakukan PSP kembali. Terdapat juga kemungkinan ada sampel yang tidak bisa dapat dipakai atau dropout karena subjek tidak dapat dihubungi, sudah meninggal dunia, atau tidak merespon maksud dari peneliti. Risiko dropout ini dapat menurunkan kualitas penelitian. Nah, pada permohonan uji kelayakan etik, peneliti menekankan bahwa mereka tidak membutuhkan PSP kembali. Lalu dari kasus yang tadi ada itu, kami akan melakukan pembahasan yaitu tentang terkait tantangan yang muncul. Yang pertama, sampel pasien dalam jumlah besar akan memakan waktu untuk melakukan PSP kembali. Lalu tantangan kedua adalah ada kemungkinan sampel yang tidak bisa dipakai karena dropout. Hal ini bisa disebabkan tadi ada beberapa faktor, yaitu yang pertama karena pasien meninggal dunia, lalu pasien tidak dapat dihubungi, dan pasien tidak memberikan respon terhadap permintaan penelitian. Inilah 2 tantangan yang muncul dari kasus yang tadi. Lalu apa sih risiko dropout? Yaitu risiko dropout jika banyak sampel yang mengalami dropout, ini bisa mengurangi kualitas dari penelitian itu. Lalu untuk persoalan etika yang muncul di sini adalah tadi peneliti berpendapat bahwa mereka tidak lagi membutuhkan PSP tambahan pada penelitian ini. Dengan kata lain, mereka ingin menggunakan data atau sampel jaringan tersebut tanpa perlu memperbaharui izin persetujuan dari para subjek penelitian. Ya, karena balik lagi ke tantangan kedua yang muncul tadi. Selanjutnya ada namanya PSP atau persetujuan setelah penjelasan atau lebih dikenal juga dengan informed consent. Nah, ini tuh adalah proses yang dimana seorang partisipan penelitian menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk mengikuti uji klinis atau penelitian. Nah, namun ada beberapa catatan penting yang perlu dipenuhi dalam proses ini. Yang pertama, partisipan harus memiliki kebebasan dalam memilih. Jadi, tidak boleh adanya unsur kekerasan, tipu daya, dan paksaan dalam bentuk apapun. Yang kedua, partisipan harus diberikan informasi secara lengkap mengenai penelitian, termasuk sifat, durasi, tujuan, metode, dan alat yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, partisipan juga perlu memahami semua potensi ketidaknyamanan, risiko, dan dampak yang mungkin mempengaruhi kesehatan dan privasi mereka selama penelitian berlangsung. Pemenuhan syarat-syarat ini untuk melindungi hak-hak, yaitu hak-hak, keselamatan, kesejahteraan partisipan. Berdasarkan kasus tersebut, kelompok kami ingin membahas poin tentang kepentingan etis dalam menggunakan sampel jaringan tubuh manusia, yang dimana di dalamnya akan dibahas tentang pertama, persetujuan yang diperbaharui atau renew consent. Jadi meskipun para peneliti mempunyai izin dari penelitian sebelumnya, jika PSP awal tidak mencakup penggunaan sampel untuk studi tambahan atau penggunaan ulang data, maka mereka beresiko melanggar etika penelitian, karena idealnya mereka harus memperbaharui persetujuan untuk penggunaan sampel di penelitian baru. Selanjutnya, kehormatan terhadap partisipan, yaitu menghargai hak mereka atas informasi bagaimana sampel mereka digunakan. Jika partisipan tidak diberitahu atau tidak memperbaharui persetujuan tambahan, maka ini dianggap tidak etis dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada penelitian di masa depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dropout. Dropout itu merujuk pada sampel yang tidak dapat digunakan karena peneliti tersebut tidak mendapatkan izin atau persetujuan lebih lanjut dari pemilik sampel untuk menggunakan jaringan tubuh dalam mereka dalam penelitian tambahan. Risikonya atau dampak penelitiannya itu pada kualitas penelitian.
Ketika banyak sampel yang mengalami dropout, ini dapat menurunkan jumlah data yang bisa dianalisis, sehingga hasil penelitian mungkin tidak lagi akurat atau representatif. Hasil penelitian bisa menjadi bias atau kurang bermanfaat jika populasi yang diwakili oleh data tidak lengkap. Berikut adalah solusinya, yaitu kebutuhan PSP dalam penelitian. PSP tidak selalu diperlukan jika peneliti yakin akan alur dan prosedur yang dilakukan. Namun keputusan ini perlu melalui persetujuan komite etik untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Jika partisipan tidak setuju, untuk penelitian tambahan, peneliti akan tetap dapat memakai data partisipan dengan syarat nama mereka dianonimus. Lalu ada dikembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi partisipan yang drop out, misalnya dengan metode statistik yang menangani data yang hilang. Terakhir, partisipan harus selalu diinformasikan tentang proses penelitian untuk menjaga komunikasi agar mengurangi risiko dropout. Jika partisipan ingin keluar, kewajiban etis dalam melindungi data dan privasi harus tetap dipenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi adalah solusi yang kami tawarkan untuk permasalahan yang ada. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.